Halo Sobat Legend dimanapun Anda berada, selamat datang, selamat jumpa kembali di channel Saya Kira Begitu. Pada pembahasan video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara menggunakan Cisco Packet Tracer untuk media pembelajaran komputer dan jaringan dasar. Langsung saja kita simak bagaimana caranya. Sebelumnya saya akan memberitahukan dulu modul yang akan kita pelajari mengenai praktikum kali ini adalah modul praktikum Cisco Packet Tracer. Ini adalah modulnya untuk simulasi pembelajaran komputer dan jaringan dasar. Nah, kita lihat di halaman pertama tadi cover, sekarang halaman kedua yaitu pembahasan teoritisnya yang tentunya sudah dipelajari di pembahasan sebelumnya. Simak saja sepintas. Ini mengenai pendahuluan jaringan komputer adalah bla bla bla, saya lewat saja. Kemudian ini tampilan media yang akan digunakan, yaitu menggunakan software aplikasi simulasi jaringan Cisco Packet Tracer. Lalu ke bawahnya lagi halaman ketiga, di sini ada menu-menu pilihan untuk komunikasi yang akan digunakan antar mukanya, end device, router, software komunikasi jaringan, macam-macam. Nanti kita lihat sama-sama di aplikasinya. Kemudian ada macam-macam 4 jenis tipe modul yang biasa dipakai adalah yang pertama ada RJ11, Ethernet, koaksial, serial, dan seterusnya. Lalu untuk mengkoneksikan peralatan yang berbeda, gunakan kabel strike. Peralatan yang berbeda ya, kita garis bawahi untuk menggunakan koneksi peralatan yang berbeda, misalkan router dengan switch, router dengan hub, PC dengan switch, PC dengan hub, itu menggunakan kabel strike. Lalu kalau menggunakan peralatan yang sama, koneksi yang dengan dua peralatan yang sama menggunakan kabel cross. Contoh misalkan router dengan router itu sama, router dengan PC dikategorikan sama juga, switch dengan switch, switch dengan hub, lalu komputer dengan komputer, laptop dengan laptop itu menggunakan kabel jenisnya kabel yang sama dengan crossover. Kemudian ada klasifikasi address range IP-nya seperti yang sudah saya jelaskan di pembahasan sebelumnya. Sini ada kelas A, B, C, D, E yang biasa kita pakai kelas A, B, C. Nah, untuk kelas A sendiri rank addressnya mulai dari 1.0.0.0.1 sampai 126. Ini oktet pertama, kita lihat saja 1 sampai 126, kemudian 0 sampai 255, 0 sampai 255, 1 sampai 254. Lalu untuk kelas B sendiri 128 sampai 191 dan seterusnya. Kelas C 192 sampai 223. Ini hanya mengingatkan saja sebagai ulasan singkat. Lalu di sini netmasknya dan jumlah komputer host yang dipakai kelas A 255.0.0.0 dan jumlah host ID penggunanya kisaran 16.700 sekian. Kelas B 255.0.0, jumlah komputer yang dipakainya mampu menampung 65.500 sekian, dan kelas C jumlah komputer yang dipakai hanya 256 saja. Dan ini terakhir seperti biasa penjelasan singkat untuk kelas A. Oktet pertamanya itu net ID-nya ada 8 bit dan host ID-nya 24 bit. Lalu kelas B net ID-nya ada 16 bit dan host ID-nya 16 bit. Kalau kelas C 24 bit untuk net ID dan 8 bit untuk host ID. Oke. Langsung saja kita ke materi yang akan kita praktekkan mengenai praktikum ke-1 adalah simulasi membuat jaringan kabel sederhana. Di sini materi pembahasannya langsung saja kita praktekkan. Sebelumnya kita pindah dulu membuka aplikasi software Packet Tracer-nya. Nah, ini adalah media yang akan kita pakai seperti ini, Cisco Packet Tracer ya. Nah, di sini ada menu-menu file, edit, option, dan lain-lain. Ini ada new, folder, save, dan seterusnya seperti biasa standar. Sedangkan di bagian bawahnya kita bisa lihat di sini ada menu. Di sini misalkan ada keterangannya network
device, kemudian ada end device. Kita akan fokus di sini saja. Klik end device. Nah, di sini ada kategorinya berbeda. Kategori end device seperti ini. Ini adalah end device itu sebuah perangkat yang sering digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ada komputer, ada laptop. Ini contoh saya keluarkan komputer, ini ada laptop, kemudian ini ada server, lalu di sini ada printer, ada telepon, IP phone, ada VoIP, kemudian dan lain sebagainya. Kalau misalkan di sini kategori home and device, di sini misalkan ada baterai, kemudian di sini ada kipas seperti ini. Tentunya ini termasuk kategori IoT juga ya, Internet of Things, karena peralatan yang digunakan di rumah menggunakan IP address seperti itu. Oke, saya hapus aja ini. Saya klik di sini bagian cakra, artinya untuk delete, menghapus. Yes, kemudian pointernya saya aktifkan lagi. Di sini setelah saya kembalikan lagi ke end device, saya klik di sini. Nah, yang akan kita praktekkan adalah langsung saja di modulnya di sini. Modul bagian 1 yang A, yaitu kita praktekkan komunikasi antar dua PC. Di sini kita sediakan 2 buah PC dulu. Saya ambil 1 buah PC, ini untuk PC A nya dan ini untuk PC B, seperti itu ya. Kemudian kita hubungkan. Nah, di sini keterangannya, buatlah jaringan seperti gambar pada 1.1 yang terdiri dari 2 buah PC A dan B. Kemudian perintah yang kedua, berilah IP pada setiap PC tersebut. PC A di sini keterangannya, IP yang dipasang untuk PC A itu 192.168.1.1, sedangkan PC B 1.2. Oke, kita langsung saja masukkan di sini. Sebelumnya kita hubungkan dulu dengan kabel jaringan yang akan dipakai. Ingat, ini adalah 2 buah end device atau perangkat yang sama, artinya kita berangkat dulu ke menu connection yang tanda seperti ini. Kita pilih di sini, Anda silahkan sorot kursornya ke setiap icon ini. Sini nanti akan muncul keterangannya. Ini kabel otomatis, seandainya Anda bingung menentukan kabel apa, boleh menggunakan kabel ini. Kemudian ini kabel konsol, ini kabel strike, ini kabel cross. Saya pilih kabel cross seperti ini. Kita arahkan, setelah diklik, arahkan ke PC-nya, klik, lalu pilih pas Ethernet 0. Kemudian kita arahkan ke kabel satunya lagi, klik pas Ethernet 0 juga. Oke, seperti itu ya. Lalu kita masukkan IP yang tadi. Caranya adalah klik pada salah satu IP PC seperti ini, klik. Nah, ini adalah tampilan detail daripada sebuah PC di komputer A tersebut. Di sini kita scroll, ini gambar untuk sebuah CPU. Kemudian di bawahnya seperti ini ada tampilan pas Ethernet atau interface jaringan RJ45 seperti itu. Ini USB, headset dan lain-lain. Dan ini juga tombol power ya. Ini tombol power, ini gambar CD-ROM-nya. Ini tombol power, kalau saya klik dia mati. Kalau saya nyalakan tandanya kuning seperti, artinya komputernya sudah hidup. Oke, lalu kita arahkan di sini ada physical, ada config, ada desktop. Kita boleh pilih menu desktop, lalu di sini pilih IP config. Pada IP config di sini ada 2 pilihan, apakah kita mau settingan jaringan DHCP. DHCP itu apa? Nah, ini DHCP, dia otomatis muncul IP seperti ini. Kemudian DHCP itu Dynamic Host Control Protocol artinya. Nah, saya pilih untuk pembelajaran pembahasan di sini kita pilih yang statik saja, artinya kita isi manual IP secara manual. Pada IP address kelas PCA kita isi 192.168.1.1. Kemudian subnet masknya kita klik, otomatis terisi 255.255.255. Berarti ini menandakan kelas C. Oke, kita close. Lalu kita klik pada PC yang satunya lagi. Ini di sini keterangannya masih kosong ya, IP-nya kosong. Kalau yang ini kita lihat tandanya. Nah, ini pas Ethernet 0
linknya up, artinya sudah terkoneksi karena di sini tandanya hijau. Kemudian IP-nya juga sudah terisi. Kita klik pada PC yang kedua. Oke, lanjut ke menu desktop. Di sini IP config. Kemudian kita isi 192.168.1.2. Oke, seperti itu. Klik di sini, lalu selesai. Oke. Sebagai bukti ini tanda sudah terhubung, sebetulnya cukup dilihat saja ini ada icon hijau, artinya ini terhubung. Kalau tidak terhubung nanti biasanya warnanya merah atau oranye. Kemudian langkah berikutnya, coba kita lihat modul yang ketiga, tes dengan menggunakan command prompt pada setiap PC tersebut. Caranya, pada PC A setelah masuk command prompt, ketik ping 192.168.1.2, lalu lakukan pada hal yang sama untuk PC B ke PC A. Oke, kita mulai dari PC A dulu. Yang pertama di sini saya klik, masih menu desktop. Di sini saya pilih arahkan ke ini command prompt, klik. Nah di sini ketik ping 192.168.1.2. Kenapa titik 2? Karena tujuannya mengecek koneksi keterhubungan ke PC B. Kita sekarang berada di posisi PC A. Jadi alamat PC A tadi 1.1, sedangkan PC B 1.2. Oke, selanjutnya kita enter. Nah, muncul ini reply from bla bla bla, artinya jaringan sudah terhubung ya, sudah terkoneksi. Kemudian sebaliknya kita praktekkan dari PC B ke PC A. Klik di sini juga command prompt, kita periksa, lalu ping 192.168.1.1. Oke, kita putar, hasilnya reply from 192.168 dan seterusnya, baik 72 time tempelannya 128. Oke, semuanya sudah terhubung dan sudah terkoneksi dengan baik. Satu lagi sebagai bukti kita bisa mengirimkan data, kita bisa mengarahkan pointer pada menu di sebelah kanan. Di sini ada menu, saya arahkan sini ada yang namanya Add Simple PDU. Saya klik gambar amplop ini, kemudian saya tambahkan dari PC A ke PC B. Setelah itu saya sorot di bagian pojok kanan bawah. Ini yang gambar jam itu real time-nya. Saya arahkan ke yang bulat di belakangnya simulasi mode simulasinya. Nah, aktif mode simulasi seperti ini, lalu saya klik auto capture dan hasilnya seperti ini. Amplop terkirim, artinya amplop ini sebuah data kirimkan dan kirim balik, artinya kita mengirimkan dan kita menerima. Kemudian ada laporan pengirimannya, ya checklist, artinya sudah berhasil terkirim. Oke, baik, boleh seperti ini atau kita close, kemudian kita kembalikan lagi ke mode simulasi real time seperti ini. Oke, ini percobaan pertama sudah berhasil kita buat. Kita kasih nama di sini, saya pilih note di sini. Ini misalkan saya kasih nama saja praktikum ke 1A misalkan. Ini ya, udah berhasil. Teman-teman bisa mempraktekannya di rumah, khususnya untuk anak-anak yang sedang pembelajaran online di rumah, bisa menggunakan komputer kalau ada atau laptop, kalau tidak ada Anda bisa menggunakan HP smartphone kalian. Anda tinggal download saja di Play Store, ada aplikasi Cisco Pocket Tracer. Silahkan nanti coba masing-masing di rumah bagaimana cara melakukan praktek dasar menggunakan Cisco Pocket Tracer. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan, dan jangan lupa untuk teman-teman yang baru bergabung, tidak ada salahnya untuk mencoba tombol subscribe-nya, dan juga bagi teman-teman yang sudah bergabung silahkan diklik lonceng notifikasinya untuk berlangganan channel Saya Kira Begitu. Kita akan jumpa kembali pada pembahasan berikutnya hanya di channel Saya Kira Begitu. Terima kasih, sampai jumpa kembali.